Assalamualaikum guys, lagi-lagi ketemu lagi sama aku Karima. Dan kali ini nggak kayak biasanya kalian ngeliatin wajah aku yang pastinya gak enak banget dilihat. Sengaja cuma ngasih suara doang karena ini bulan Ramadan. Menahan pandangan ya? Menahan pandangan. Aku nggak sendirian, ditemenin sama ding 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 ding. Halo guys, nama aku Aziza Nurul Haq. Iya, dia Aziza, teman sekaligus sepupu aku. Sekarang temanya talking about Ramadan. Talking. Ya, oke. Sekarang tuh udah masuk 16 Ramadan. Udah malam ke-17, yaitu malam Nuzul Quran. Jadi zaman dulu kan diturunkannya Al-Quran bertepatan dengan malam ini. Nah sekarang mumpung ada Azizah yang super cerdas, pintar, anak ibu bapaknya dan anak UIN masa sih Universitas Islam Negeri gitu. Sunan Gunung Jati, Bandung. Benar. Oh ya Bandung ya, soalnya banyak ya UIN ya. Bagaimana aja? Udah hari ke-16. Gak kerasa banget ternyata Ramadan berjalan begitu cepat sekali. Sebelum kita masuk ke Nuzul Quran, harusnya kita introspeksi dulu nih. Sebetulnya 16 hari yang telah berlalu ini kita tuh udah ngapain sih? Kamu udah ngapain ini? Rebahan, masak. Iya. Apalagi di zaman Covid 19 ini pasti banyak orang yang dirumahkan. Nggak taunya malah tiduran seharian gitu ya. Sayang sekali, padahal waktu Ramadan itu harusnya dimanfaatkan untuk benar-benar membina diri. Mantap banget, coba jawabannya nggak nyangka kan? Nggak nyangka banget jawabannya bisa kayak gitu. Nah terus Sekarang kamu dong. kan Ima yang nanya-nanya. Nggak gitu, namanya talking, bukan question. Kalau Ima sih jujur banget nggak kerasa, tiba-tiba lihat kalender udah tanggal 16 Ramadan lagi. Setengah bulan lagi lebaran, ya kan nggak nyangka banget, cepet banget. Paling ya ginilah, naik turun, kadang rajin, kadang nggak rajinnya tuh nggak sama sekali. Tapi kalau rajin juga ya nggak terlalu rajin sih. Aku mau nanya bentar, gak rajinnya Karima tuh kayak gimana? Bukan mengumbar aib ya, tapi biasanya kalau orang yang udah punya tujuan gak rajinnya tuh kayak gimana sih? Nggak rajinnya kayak misalnya nggak mandi. Aku juga. Tapi kalau misalnya Tolong aku juganya itu dihapus ya. kalau hari tidak diawali dengan mandi itu kesana itu pasti males ya nggak sih? Enggak juga. Aku mah gitu males, jadi kebanyakan tidur. Asalnya targetnya tiap habis sholat baca Quran nih, nah nggak baca. Karena Biasanya apa nggak bacanya? ya karena tidur, karena ada YouTube, ada Instagram, ada yang DM. Siapa? Enggak tahu. Sebenarnya sih gimana ya kita mempertahankan naik turun kita tuh supaya setidaknya nggak turun gitu, tapi stabil. Iya. Ya lebih bagusnya naik. Itu gimana sih sebenarnya? Apalagi masih 15 hari ke depan. Lumayan lah ya, masih ada setengah bulan Iya. lagi. 15 hari ke belakang itu menjadi cerminan kita di 15 hari ke depan. Kalau misalnya di malam sekarang kita nggak evaluasi. Iya bener banget, gila juga. Nah sekarang ngomongin ke 15 hari ke depan, kita kan nggak mau berakhir dengan kondisi yang tidak diridhoi Allah ya. Kita ingin pasti kondisinya yang diridhoi Allah. Apalagi tujuan kita di Ramadan ini untuk mencapai ketakwaan. Pasti semua orang juga pengen dapat, tapi ada yang pengen dapat tapi diem aja. Ada yang cuma Ramadannya cuma nahan lapar. Gak nyindir ya, maksud teman-teman yang denger jangan kerasa sendiri ya. Iya, jadi kita pun kadang di beberapa hari gitu tuh lupa sama misi yang sebenarnya gitu, buat ngebina diri. Jadi guys, dan kayak YouTuber gak sih? Jadi kalau misalnya kita sebenarnya tahu dulu tujuan hidup kita, bener gak? Bener banget, tujuan. Ibaratnya gini, aku pengen jadi dokter, berarti tandanya aku harus sekolah kedokteran. Kita harus ngebina diri supaya jadi dokter yang profesional. Sama halnya dengan Ramadan, kita mau mencapai takwa, maka apa sih yang harus kita lakukan? Iya betul, apa yang harus dibina di kita? Step by stepnya gimana caranya supaya menjalankannya lebih enak. Udah dijelasin di Al-Quran. Kita berjamaah bersama-sama teman-teman yang soleh. Ikro ya. Iya. Kita udah punya Al-Quran, tinggal kita baca. Lagian sekarang buat browsing itu banyak Banyak banget. Mudah ya, tinggal punya kuota sih. Kalau nggak punya kuota, Aduh jangan nyindir.
Nah kembali lagi nih, gimana caranya biar iman kita tuh Dan stabil, nggak naik, boleh sih naik tapi nantinya nggak turun banget. Jadi gimana caranya biar stabil, gimana sih Ja? Gimana ya ini? Saya logika masih kayak gitu. Terus sebenarnya kalau kata aku kuncinya itu ada di bulan-bulan sebelum Ramadan. Ada di situ. Nah, tapi gimana kan sekarang udah kelewat, sekarang udah Iya sih. setengah Ini buat bulan. pelajaran aja ke depannya, kalau misalnya menghadapi bulan Ramadan itu harus dipersiapkan 1 bulan sebelumnya supaya kita lebih siap lagi. Karena yang diuji itu iman, bukan kekuatan fisik. Enggak? Iman fisik mah gampang ya latih fisik, Iya. tapi melatih hati itu luar biasa susah. Jadi gimana caranya Kembali lagi ke diri kita masing-masing, ingat lagi tujuan awalnya apa, tujuan kita di bulan Ramadan ini apa. Pasti kan kamu yang dengerin ini pasti punya tujuan masing-masing. Nah lihat lagi tujuan awalnya tuh apa, supaya kita nggak melenceng ke males, pokoknya gitu deh, ya nggak? Iya betul. Terus yang paling penting lagi, kita harus punya sandaran atau kelompok teman yang sama-sama dalam satu visi misi. Bener, temen ya nggak sih, temen tuh ngaruh banget. Aku ngerasain banget temen tuh ngaruh banget. Kenapa sih dia ngaruh banget? Kayak gini aja ya, kita ngebayangin suatu komunitas yang udah sering aku omongin. Kita ikut ke komunitas orang yang selalu beraktivitas di masjid, sama kita ikutin komunitas yang selalu hura-hura di luar, karaokean, lalalala, Mau anak mall. Iya, anak mola. Sedosa-dosanya orang yang di masjid itu, atau misalnya orang yang bermalam di masjid, apa sih namanya? Itikaf. Sedosa-dosanya atau ketiduran, ya nggak sih? Padahal si ketiduran itu tuh nggak dosa. Oh ya, paling tidak Paling sia-sianya itu sia-sianya tuh ketiduran gitu, Ya, karena bener di sih. masjid. Tapi sebenarnya itu pun nggak dosa, itu pun hanya rugi. Dia tuh rugi waktu yang seharusnya waktunya bisa dipakai buat tadarus, bisa diskusi, dia malah tidur, kan rugi, nggak dosa. Iya. Tapi kalau misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang di luar sana yang hebohnya naudzubillah, kita bisa melakukan dosa-dosa yang mungkin udah keluar dari batas. Ya enggak? Ya sih bener. Seburuk-buruknya kelakuan kita, tapi kalau kita ada di lingkungan yang positif, yang baik, masih bisa dibilang sia-sia doang. Jadi sebelum kesimpulan, apa nih niatan atau planning yang bisa Imas sharing ke aku dan ke teman-teman semua di sini mengenai malam nuzul Quran? Tipsnya sih ya pasti kita tuh harus memanfaatkan bulan ini, ya bener nggak? Udah tahu tanggal 17 Ramadan, ya pokoknya nggak harus 17 Ramadan sih, cuman momennya itu ada di tanggal 17 Ramadan ketika Al-Quran, ketika petunjuk, ketika pegangan kita itu pertama kalinya Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Nah makanya dianjurkan banget untuk kita yang pasti baca Al-Quran. Bisa juga kita ngelakuin sholat malam, ya nggak sih Ja? Bukan taraweh, udah taraweh bisa kita isi dengan baca Quran, atau bisa juga dengerin kajian. Kan sekarang di YouTube udah banyak banget, ya nggak sih Ja? Tapi jangan ketiduran, jadi dengan kajian ini jangan sampai tiduran, nanti ketiduran. Asli itu, jangan sambil rebahan, karena ya pengalaman sih ya. 100% pasti ketiduran kalau nonton kajian sambil tidur. Iya bener, enggak Nyebut orang, ya boleh. bagusnya tuh kita sambil nyatet atau enggak ya nyatet Sambil sih nyuci piring bisa kan, cuman pakai headset doang ya. bisa, tapi ya malam-malam ngapain nyuci Oh, iya, piring, ya nggak apa sih untuk sahur nanti ya. Bisa dengerin kajian, baca Quran, dan jangan lupa sholat malam. Gitu sih kalau dari aku. Buat memperkuat langkah-langkah menuju takwa itu, kita harus tahu keistimewaan dari apa yang kita lakuin. Misalnya, ngapain sih sholat tahajud kalian searching, ngapain sih puasa Ramadan, emang apa manfaatnya, searching supaya menguatkan keimanan kita gitu, lebih yakin bahwa ini tuh adalah langkah yang benar. Ya bener banget, jadi apa yang kita lakuin kita tuh tahu alasannya apa, manfaatnya apa enggak, jadi nggak asal ngerjain tapi kita nggak ngerti apa yang kita kerjain itu, ya nggak sih? Iya. Oke, segitu aja bincang-bincang hari ini. Bentar lagi buka puasa. Nggak tahu sih kalian dengerinnya bentar lagi buka puasa atau enggak. Cukup sekian dari kita. Terima kasih untuk Aziza Nurul Haq ya. Sekian dari aku Karima Dan aku Aziza Nurul Haq. Sampai ketemu di bincang-bincang selanjutnya insya Allah ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh.